termasuk di lembaga Bawaslu. Nah, lembaga Bawaslu itu kan strukturnya dari RI pusat, kemudian provinsi sampai kabupaten kota. Itu memiliki satu sistem manajemen informasi yang beragam. Ada yang namanya Siwaslu, sistem pengawasan pemilu. Ada yang namanya Sigap, sistem informasi penanganan pelanggaran. Ada lagi yang namanya SIPS, sistem informasi penyelesaian sengketa. Ada lagi yang namanya sistem manajemen arsip dan dokumentasi. Nah, masing-masing sistem ini memang kemudian prinsipnya memberikan kemudahan bagi publik untuk mengakses segala hal yang terkait dengan kepemiluan. Misalnya terkait dengan seberapa jauh Bawaslu sudah melakukan proses penanganan pelanggaran secara transparan. Nah, itu secara umumnya kemudian efektivitas penanganan pelanggaran Bawaslu itu bisa dilihat di Sigap maupun di sistem informasi penyelesaian sengketa maupun yang lain. Kearsipan juga kita kemudian sudah sekarang udah digitalisasi. Jadi teman-teman siapapun yang kemudian pengen mengetahui Bawaslu dalamnya itu bisa dilihat dari sistem manajemen yang ada di Kenapa? Bisa diakses oleh. Oh iya, tujuannya memang kemudian publik mengetahui, memahami apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, seberapa jauh proses penanganannya, seberapa besar efektivitasnya, kemudian langkah-langkah apa yang sudah ditempuh oleh Bawaslu itu ada semua di situ. Jadi Bawaslu kan sebenarnya kalau dari namanya kan Badan Pengawas Pemilu. Tapi sebenarnya mainstream kita itu bukan sebagai pengawas, tapi mencegah. Ya, mainstream kita itu pencegahan. Jadi kalau dulu Bawaslu itu dikenal oleh publik lebih sebagai pengawas yang kemudian ketika banyak pelanggaran itu dianggap kemudian lebih baik. Jadi ketika proses pelanggaran ditangani oleh Bawaslu lebih banyak, itu dianggap kemudian Bawaslu berhasil. Tapi sekarang kita enggak, kita balik. Paradigma kita itu sekarang adalah pencegahan. Semakin kecil pelanggaran pemilu, pilkada, maka semakin berhasil proses pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Jadi penanganan itu langkah akhir Bawaslu ketika ada pelanggaran. Pelanggarannya kan macam-macam. Ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran tindak pidana pemilu, ada sengketa antara peserta pemilu dengan peserta pemilu dengan peserta bisa, peserta pemilu dan KPU bisa. Nah, Bawaslu punya satu koordinasi juga dengan instansi luar ketika melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu. Kita ada yang namanya Gakumdu, Sentra Penegakan Gakumdu. Jadi di situ ada Bawaslu, ada kepolisian, ada kejaksaan. Ketika terkait dengan pelanggaran yang sifatnya pidana. Ada proses pelanggaran yang bisa ditangani oleh Bawaslu sendirian, ada yang kemudian harus melibatkan pihak luar. Nah, penanganan yang kemudian menjadi mandiri oleh Bawaslu itu sengketa proses namanya. Baik sengketa antara peserta pemilu dengan KPU maupun peserta pemilu dengan peserta pemilu. Sengketa itu nanti yang menangani menjadi domain khusus Bawaslu, mulai dari proses peradilannya sampai putusan itu nanti Bawaslu kalau sifatnya sengketa. Tapi kalau pelanggaran netralitas ASN misalnya, ada kepala desa, ada lurah yang tidak netral misalnya dalam pemilu, kita itu sifatnya memberikan rekomendasi ke instansi terkait. Apalagi? Nanti kalau lebih detail, lebih dalam terkait dengan sistem manajemen informasi Bawaslu bisa
bisa di googling aja. Okay. Apa macam-macam tadi, sigap apa tadi Siwaslu ya. Ini Kak apa tentang Siwaslu tadi nih. Kalau menurut Bapak sendiri Bawaslu Surakarta ini apakah rutin gitu Pak evaluasi terhadap sistemnya gitu Pak? Iya, jadi kan ini lebih memudahkan koordinasi antara Bawaslu RI, provinsi dengan kabupaten kota. Ketika kemudian Bawaslu Kota Surakarta misalnya menangani satu pelanggaran, itu yang tahu tidak hanya cuman Kota Surakarta, tapi penanganannya itu sampai jauh mana itu Jakarta juga tahu. Jadi bisa mantau, bisa publik juga kan bisa mengetahui berapa jauh proses penanganannya. Ya. Kalau terkait dengan perbaikan sistemnya tentu kemudian karena ini yang RI, kita itu kan lembaga gratis ya. Lembaga gratis itu artinya tingkatan yang lebih bawah itu menjalankan instruksi dari yang atas. Ya. Sehingga lebih kepada maintenance segala macam itu ke RI. Ya, aplikasinya yang membuat juga RI. Tapi setiap daerah, kabupaten kota itu wajib kemudian mengupload apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota ketika menangani pelanggaran. Ya. Sambil diminum ini apa? Ada air putih itu? Enggak. Pak. 15-16. Nanti setelah ini teman-teman tak minta untuk like sama subscribe IG kita lah, IG Bawaslu Kota Surakarta ada. IG ada, Facebook ada, TikTok kita juga punya. Oke Pak, siap. Banyak teman-teman mahasiswa yang magang di sini kok. Ada dari UIN, ada yang sampai 6 bulan loh. Jadi teman-teman yang magang kemarin sudah berhenti magang, tapi dia masih sering main di sini, masa di sini. Anak-anak UNS tuh, UNS ada, UIN ada, macam-macam. Ya, ya sudah. Selanjutnya izin bertanya, Bawaslu ini sejauh mana sih sistem ini dianggap efektif dalam mendukung pengawasan pemilu? Contohnya kayak Siwaslu tadi. Iya, jadi memang justru ketika kemudian ada media digital itu, saya kira ini memberikan efek yang luar biasa untuk Bawaslu menjaga kepercayaan publik terhadap Bawaslu, sehingga publik bisa tahu apa yang sudah dilakukan oleh lembaga Bawaslu, apa yang belum, apa yang kurang, kendalanya di mana, itu publik bisa tahu. Karena kalau kemudian tidak ada sistem informasi itu kemudian kan menjadi tertutup lembaga ini, yang tahu hanya internal masing-masing SDM di Bawaslu. Tapi ketika kemudian di online kan, di media informasi, semua bisa tahu, semua bisa akses. Ada yang ikut organisasi enggak ya? Di apa? PMI, GMNI, HMI? Himpunan sama himpunan. Oh himpunan, iya HMI. Himpunan Prodi. Oh Prodi. Oh yang nggak ada ya yang di. Kalau eksternal saya sama ini PMI. Oh PMI. Oh. Sekarang siapa ketuanya PMI Solo? Fikri ya? Mas Rifki. Rifki ya? Rifki ya? Sekarang di mana? GMNI Pak. Masih junior, Oh, GMNI. Juniornya Bapak nih. Oh, belum. Oh. Belum masuk? Belum masuk. Oh. Sekarang di mana PMI? Sekarang? Di apa namanya? Rumah sakit itu? Ya, di dekat Brayat, rumah sakit Brayat itu. Brayat ini yang sini. Kok Brayat ya? Dekat kelurahan itu tuh. Kelurahan Kadipiro. Ya di dekatnya kelurahan Kadipiro itu, Pak. Ngipang gitu. Yang Ngipang. Oh, Ngipang. Iya. Brayat kan sini. Brayat kan Gondang sini. Ngipang kan sana.
Utara ya. Ya apalagi? Yang selanjutnya itu apa ada contoh kasus atau pelaporan yang terbantu dari aplikasi Siwaslu tadi ya Pak ya? Ya, iya. Menurut saya pasti ada ya, pasti ada. Terutama bagi pihak yang dirugikan pada proses pemilu. Jadi ketika ada peserta pemilu yang kemudian merasa dirugikan oleh KPU atau peserta yang lain, kan pasti laporannya ke Bawaslu. Nah, Bawaslu kemudian memastikan bahwa pihak yang dirugikan itu dikembalikan haknya untuk tidak dirugikan. Misalnya ada salah satu calon yang memasang alat peraga kampanye, gitu. Si A misalnya masang di tempat yang sama, di tempat zona yang sama, si B pasang tapi kemudian masangnya apa ditumpuk gitu. Nah kan pasti si yang dirugikan pasti nggak mau toh. Nah di situ pasti akan diuntungkan ketika kemudian ditangani oleh Bawaslu dan kemudian Bawaslu mempublikasi dengan bentuk di online. Yang paling sulit memang Bawaslu itu bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap proses penanganan pelanggaran di pemilu maupun pilkada. Jadi kalau pemilu kemarin itu kan ada pemilu pilpres, ada pilkada, DPR RI, DPR provinsi, kemudian kabupaten kota sampai DPD. Sudah pada nyoblos kemarin? Sudah. Nyoblos Pak? 5 suara toh? Iya. 5 suara. Sama kemudian tugas Bawaslu yang paling berat itu memastikan bahwa semua warga negara punya hak pilih. Ya. Karena kadang-kadang kan kemudian ada yang terlewatkan, tidak dicoklit, tidak sehingga mereka bilang hak pilihnya. Tapi kemarin semua dapat C6 ya? Dapat itu undangan mencoblos itu ya? Dapat Pak? Dapat ya? Dapat ya? Tidak ada yang golput tuh? Tidak ada. Kalau coklat itu hitungannya bareng yang panwas itu apa sendiri toh Pak? Kalau coklat itu kan menjadi wilayahnya KPU ya. Cuman kita memastikan bahwa setiap rumah yang dicoklit itu sudah didatangi oleh petugas, namanya petugas Pantarlih. Pantarlih ya. Pantarlih itu memastikan bahwa Pantarlih sudah melakukan tugasnya sesuai tupoksi. Misalnya sudah datang di rumahnya, kemudian sudah menanyakan haknya untuk kemudian memilih itu berapa orang di situ, berapa kata yang sudah tercatat, kemudian menempelkan stiker, memastikan semua sudah terdata dengan baik. Karena kan kadang-kadang banyak petugas itu yang kemudian tidak datang ke rumah, tapi cuma menempel aja, dilewati tempel stiker, tapi nggak menanyakan secara langsung ke tuan rumahnya. Mata kuliahnya apa ini berarti? Sistem informasi manajemen. Oh, sistem informasi manajemen. Kalau sebenarnya tadi kan si Davi memberikan saya poin-poin pertanyaan kayak Sirekap. Oh, Sirekap ya. Sirekap itu lebih ke KPU. Ranahnya KPU. KPU. Waktu itu soalnya waktu Pilpres itu kan Sirekap dipakainya sama KPPS ya Pak? Iya, KPPS itu KPU. Iya, KPU. Memang itu kemudian memudahkan ya, memudahkan. Jadi alat untuk memudahkan penghitungan suara dari TPS sampai ke kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi sampai pusat. Cuman kadang-kadang kan kemarin ketika teknologi itu kan kadang-kadang tetap ada sisi minusnya ya. Misalnya pas providernya hang misalnya, atau ada pihak tertentu yang menghacker kan itu tuh. Harusnya tertulis di angka 10 di laptop atau komputernya, tapi tiba-tiba jadi 100 itu. Benar. Itu ada. Karena kendala teknologi kan nggak bisa kita antisipasi. Pasti ada yang menghacker, ada gangguan di providernya. Apalagi kalau kemudian Sirekap itu
satu kabupaten kota Indonesia bareng-bareng mengirimkan ke server yang sama, pasti kan ada apa ngejam ya istilahnya. Iya. Sing Mas. Mungkin izin pertanyaan terkait Iya. kendala infrastruktur teknologi atau sumber daya manusia pada sistem Siwaslu itu seperti apa? Iya, ini lebih pada apa perangkat ya, perangkat yang digunakan itu kan kita tuh kalau yang namanya PC, personal komputer itu kan harus ada maintenance ya, harus ada maintenance. Nah, pada sisi penganggaran maintenance itu kadang-kadang kan apa misalnya kita punya 20 komputer, tapi maintenance komputernya misalnya di penganggaran cuma 5 komputer lah, yang lainnya kan pasti kemudian ya jadi memang butuh maintenance maintenance yang besar untuk penganggarannya, sehingga PC itu semua bisa optimal bekerja. Karena kan PC kan juga mengalami mungkin pasti ada kendala di situ, ganti apa. Kalau secara sistemnya aplikasinya saya kira nggak ada persoalan. Mungkin kalau dari sisi SDM itu apa ada kendala semua? SDM karena kan kita kemudian ada yang namanya bimbingan teknis ya di semua level ya, bimbingan teknis ketika misalnya di Bawaslu kan ada staf teknis yang mengurusi penanganan pelanggaran, ada staf yang mengurusi sengketa, ada staf yang mengurusi SDM. Nah, masing-masing staf kan punya materi bintang yang berbeda-beda. Kalau kemudian staf teknisnya ini ada yang mengurusi persoalan penanganan pelanggaran, mungkin dia tidak cukup punya potensi untuk yang di informasi SDM-nya. Punya keahliannya. Nah, ketika spesialisasi keahlian itu menjadi bidang yang kemudian difokuskan oleh Bawaslu, kadang-kadang memang harus saling mengkombin. Jadi staf yang satu harus belajar staf yang lain, ada tukar skill ya, knowledge, skill ya, itu penting. Oke, sampun Bapak, ini untuk yang sistem informasi manajemen kami udah cukup dan jawaban Bapak sangat membantu kami. Oke.